Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iril Lim dengan NPM 1941373. Nama saya Liani Lili, NPM 1941372. Nama saya Wulandari Ginting, NPM 1941296. Nama saya Yogi Rizky. Nama saya Angelin Goh, NPM saya 1941180. Saya Lili Indrawati, NPM 1941066. Di dalam video ini kami akan menjelaskan lebih detail tentang proposal UMKM kami, yaitu usaha Baboleng. Di tengah merebaknya pandemi COVID-19, tentunya banyak sekali perusahaan yang tutup sehingga menyebabkan karyawannya pun di PHK. Untuk itu kami berinisiatif mendirikan suatu bisnis yang bisa membantu masyarakat, khususnya masyarakat Batam, yaitu Baboleng. Baboleng ini terbuat dengan salah satu bahan bakunya yaitu jahe. Jahe ini kami dapat dari masyarakat Pantai Sore, Jembatan 4 Batam, sehingga mereka pun terbantu untuk memasarkan hasil dari pertanian mereka. Kami pun memperkirakan hasil laba bersih untuk tahun pertama dalam penjualan Baboleng kami ini berjumlah 63.652.000 dengan porsi yang terjual berjumlah 8.910 porsi. Dalam menjalankan sebuah bisnis dibutuhkan project charter untuk memahami tujuan bisnis tersebut. Komponen-komponen yang terdapat dalam project charter usaha Baboleng yaitu nama project Baboleng, project manager Lili Indrawati, versi dan tanggal dokumen Mei tahun 2021. Sponsor masih belum kami ketahui karena kami masih mencari investor yang memiliki niat untuk berinvestasi ke dalam usaha ini. Dalam menjalankan usaha, seorang pemimpin harus memiliki sudut pandang yang pertama, utilitarianisme, di mana etika ini berfokus pada mengajar kita untuk harus mengejar hasil terbesar untuk sebagian orang. Dan yang kedua, deontologis itu, di mana etika ini berfokus pada tindakan bahwa moralitas itu didasarkan pada ketaatannya dalam menjalankan peraturan dan kewajiban. Dan yang ketiga itu adalah komunitarian, di mana etika ini berfokus pada harapan dan kebutuhan komunitas atau bisnis yang disukai, yang berarti mengidentifikasi tugas yang diberikan dari perusahaan kepada setiap anggota untuk keuntungan bersama. Jumlah karyawan yang dibutuhkan untuk operasional bisnis ini adalah 2 karyawan. Tahapan-tahapan apa saja yang dijalankan untuk merekrut tenaga kerja? Berikut. Yang pertama, kami menganalisis tujuan usaha, yaitu usaha Baboleng ini menawarkan kuliner sehingga memerlukan karyawan yang memiliki skill masak dan serta melayani para pelanggan. Yang kedua, realisasi rencana. Di tahap ini pemilik sudah bisa menyebarkan informasi mengenai pembukaan lowongan kerja. Kemudian yang ketiga, pemberian pelatihan. Bisnis kami Baboleng akan melakukan pelatihan kepada karyawan baru untuk mulai dari cara memasak Baboleng sampai dengan etika dalam melayani pelanggan. Yang terakhir yaitu memantau dan mengevaluasi lebih lanjut. Pada tahapan ini, pemilik bisa memantau operasional bisnis dan menilai kinerja para karyawan. Beberapa risiko usaha yang telah kami identifikasikan ada 3, yaitu yang pertama risiko strategik, yang mana kami mengkhawatirkan bahwa pelanggan akan kecewa dengan program promosi yang kami lakukan atau laksanakan ini kurang sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Kemudian yang kedua di sini ada risiko operasional, yang mana usaha Baboleng ini takut atau khawatir kalau ada beberapa karyawan yang kurang jujur atau kurang teliti dalam melakukan proses operasional bisnis. Nah, kemudian ada yang ketiga yaitu resiko reputasional, yang mana usaha Baboleng ini mengkhawatirkan kalau ada beberapa orang atau masyarakat yang kurang bertanggung jawab yang memiliki niat untuk memperburuk reputasi usaha Baboleng ini. Kemudian kalau untuk jadwal serta rencana usaha, di sini usaha Baboleng ini pada bulan Januari ini akan melakukan kerjasama dengan masyarakat Pantai Jore. Kemudian di bulan Februari ini Baboleng sudah mulai mensurvei tempat atau lokasi yang akan disewa nantinya untuk membuka usahanya. Kemudian untuk bulan Maret sampai dengan Mei, kami akan mencari investor untuk menginvestasikan dananya ke dalam usaha Baboleng ini. Kemudian untuk bulan Juni sampai Agustus, kami akan melakukan renovasi gedung dan melakukan rekrutmen terhadap karyawan. Nah, kemudian untuk bulan September, kami akan membeli alat-alat serta bahan yang diperlukan serta melakukan pelatihan kepada karyawan baru.
Nah, pada bulan Oktober ini, kami akan mengambil jahe dari masyarakat Pantai Jore karena penanaman jahe ini kurang lebih memakan waktu selama 8 bulan. Nah, strength di dalam usaha bubbling ini adalah yang pertama itu bahan baku yang digunakan itu adalah bahan baku alami. Yang kedua adalah bahan baku jahe itu memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Yang ketiga memiliki standar produk dan kehigienitasannya. Yang keempat adalah pengembangan makanan berlanjut melalui varian makanan berkonsep jahe. Nah, weakness untuk usaha bubbling ini yang pertama adalah masih belum memiliki sertifikasi halal dan BPOM. Yang kedua masih belum dikenal oleh masyarakat. Yang ketiga masih belum praktis. Yang keempat adalah masih belum menggunakan teknologi yang canggih untuk produksinya. Nah, opportunities dalam usaha bubbling ini yang pertama adalah bahan baku jahe itu banyak dipercaya oleh masyarakat dapat melawan virus COVID-19. Yang kedua, kami akan menerima feedback dari para pelanggan. Yang ketiga adalah membangun hubungan baik dengan para pelanggan. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap lingkungan dengan mengurangi limbah sampah plastik. Yang kelima adalah memberikan impact sosial dan membuka peluang kerja bagi masyarakat. Nah, traits dalam usaha bubbling ini yang pertama adalah persaingan dengan usaha yang sejenis. Yang kedua adalah persaingan dengan kuliner yang lebih terkenal. Saya akan menjelaskan mengenai project cost dalam bisnis bubbling. Dalam project cost ini kami estimasikan biaya dengan menggunakan metode work breakdown structure secara bottom up, yaitu dengan menganalisa biaya kecil terlebih dahulu, kemudian dikategorikan ke dalam kelompok bahan baku habis pakai, kelompok biaya tetap, kelompok pembelian peralatan dan perlengkapan usaha, dan beban lainnya. Nah, dari keempat kelompok ini akan menghasilkan total proyek direct cost atau biaya yang berkaitan langsung dalam proyek. Nah, inilah rincian-rincian biaya tersebut. Selain itu, ada juga indirect cost, yaitu biaya yang tidak berkaitan langsung dalam proyek, seperti pengurusan sertifikasi BPOM dan sertifikasi halal. Cost budgeting merupakan biaya berapa sih budget yang diperlukan atau dianggarkan untuk memulai usaha bubbling ini, yaitu diperoleh dari penjumlahan direct cost dan indirect cost. Selain menganalisa biaya tadi, kami juga mengestimasikan anggaran atau biaya yang diperlukan bubbling selama 5 tahun ke depan dan berapa laba yang kami dapatkan. Nah, budget tadi dicerminkan ke dalam kurva S, walaupun kurva ini tidak membentuk atau mendekati huruf S, namun line ini masih dikategorikan wajar. Selanjutnya, penganalisaan project procurement. Nah, untuk bubbling ini diperlukan pengadaan terkait SDM itu dengan cara merekrut, untuk tempat usaha dengan cara menyewa, dan untuk bahan bakunya pengadaannya dengan menggunakan metode ITTO. Kemudian kami menganalisa supplier mana yang tepat untuk dijadikan supaya tetap bubbling dengan membandingkan 3 supplier, kemudian dilihat dari sisi quality, cost delivery, flexibility dan responsive-nya. Itu untuk bahan baku jahe masyarakat Pantai Zorela yang paling unggul. Untuk bahan baku tepung kanji, kacang hijau, dan kacang tanah, itu toko langganan lah yang memiliki kriteria paling unggul. Selanjutnya, kita perlu mengidentifikasikan stakeholder yang terlibat dalam usaha kita. Yang pertama ada internal stakeholder, yaitu owners, kami sendiri selaku tim, dan karyawan. Sedangkan external stakeholder-nya ada suppliers, investors, society, competitors, government, and customer. Nah, penganalisaan ini menggunakan grid influence and impact, di mana dengan meletakkan setiap stakeholder sesuai dengan pengaruhnya besar atau tidak dan impact-nya langsung atau tidak langsung ke dalam usaha. Diperolehlah stakeholder analysis matrix ini dan strategi yang tepat untuk diterapkan kepada masing-masing stakeholder. Di sini kami juga tampilkan stakeholder register yang berisikan peran, impact, influence, dan responsibility bubbling terhadap masing-masing stakeholder. Dari analisa di atas, dapat ditentukan pihak mana saja memiliki pengaruh dan dampak yang besar bagi usaha bubbling, sehingga dapat ditentukan cara pendekatan yang tepat dalam memelihara hubungan dengan para stakeholder tadi. Nah, untuk etika bisnisnya, bahwa bubbling ini sudah menerapkan konsep utilitarianisme yang membawa manfaat untuk masyarakat luas, kemudian sudah taat dan patuh terhadap setiap kewajiban masing-masing peran. Kemudian bubbling juga telah menerapkan konsep komunitarian, di mana berfokus pada harapan dan kebutuhan
komunitas luas dalam mencapai keuntungan bersama. Sekian presentasi kami mengenai etika bisnis dan manajemen proyek dalam bisnis Baboleng. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.